Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ramen. Jadi di video kali ini gua akan ngebongkar motor RGR 150. Aduh, sorry teman-teman. Jadi gue ini setengah perjalanan ngebongkar. Jadi awalnya tadi gue cuman bikin story doang ya. Gue nggak kepikiran ngevlog sih karena takutnya kontennya tuh nggak jelas. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada sama sekali. Nah jadi ini gue tengah malam ya, sekitar jam 1-an lah. Gue penasaran pengen ngebongkar motor ini, gatel gitu, gatel. Aduh, gatel banget gue pengen ngebongkar motor ini. Ya pengen tahu lah bagian-bagian mana yang diganti, terus yang nggak ada nih, yang nggak ada apa aja gitu kan. Setelah gue bongkar ya ada beberapa yang nggak ada, tapi ya mesin masih oke sih gitu kan, masih bisa jalan bolak-balik mudik gitu. Nah aduh, setelah fairing gue bongkar, terus bodi belakang ini kotor nih, belang. Nah bodi belakang udah gue bongkar ya segini. Ini bodi belakang kan yang di tengah gitu kan. Tuh kan. Jadi ada beberapa poin. Aduh, sambil duduk lah. Yang nggak ada. Yang nggak ada nih, ini nggak ada nih. Satu, terus tuh box filter nggak ada. Wadah oli samping nggak ada. Ini knalpot udah jelas lah. Knalpot balok mah bukan asli. Buntut belakang bukan asli. Tapi nggak apa-apa lah overall. Tapi untuk body sih ya alhamdulillah masih ada gitu kan. Walaupun ya kurang rapi tapi nggak apa-apa. Nah tadi gue bikin story, motor ini tuh kondisinya seperti ini ya. Nanti gue bakal tampilin. Nah jadi oke lah, masih oke gitu kan. Suka gue pakai, cuman gak terlalu sering. Jadi motor ini tuh ada bakal gue project, nggak bakal besar-besaran sih, karena ya gue juga ngerti lah budgetnya pasti bakal banyak banget. Karena gue juga ya budgetnya terbatas itu kan, masih minim. Kita bakal ya modif kecil-kecilan lah ya. Kita bakal project kecil-kecilan. Ya mungkin yang pertama gue bakal ngebenerin suspensi depan, intinya handling. Kalau untuk ban sih ya bannya masih tebal, peleknya ya oke lah. Sebenarnya kemarin gue udah nawar pelek sih, pelek pakai Thunder, itu plug and play katanya, PNP. Cuman gue masih mikir ya kita benerin yang lain dulu aja deh. Sementara velg ban gitu ya, wheel set masih bisa dipakai, ya kita budgetnya ke salurin ke yang lain dulu. Kayak ini nih, ini jarak mainnya pendek banget. Ini gue sebel banget. Ini apa sih namanya, kalau lu kena apa sih namanya, polisi tidur, ini bakal cuk. Jangankan polisi tidur, lu jalan jelek aja nih bakal ngejeduk pasti. Nih, jadi si ini tuh jarak mainnya pendek banget cuy. Udah mainnya dipendekin, jarak mainnya pendek. Yang pertama ini bakal gue beresin sih, yang pasti. Terus yang kedua mungkin gue penasaran sama mesin. Sebenarnya gue belum nanya juga sih budget ngecek mesin berapa gitu. Takutnya kemarin sih ada bengkel yang bilang sehernya katanya harus diganti, sehernya doang gitu kan, karena ringnya udah aus lah gitu. Terus ada juga bengkel yang bilang si apa sih namanya, nih belang banget gue ya, belang banget ini, terus dari Karawang Bandung. Nah ada yang bilang juga karet koplingnya, sebelah sana sih, karet koplingnya tuh udah aus lah, harus diganti, karetnya doang gitu kan. Ya mungkin sambil cek koplingnya juga gitu. Yang jelas mesin sehat. Terus yang jelas gue bakal lanjut ke kelistrikan, busi, koil gitu kan. Untuk CDI kayaknya masih oke deh, karena CDI ini tuh katanya
mantep katanya gitu kan ya, RPM-nya tinggi katanya, tinggi sih, sampai tinggi lah pokoknya, speedometer gak jalan. Oke, kita bahas ini dulu ya yang tadi. Setelah mesin mungkin gue bakal ngecek ke kelistrikan. Setelah itu ya kayak busi, koil gitu. Nah ini nih kiprok nih, iya ya sama kiprok juga kita bakal cek. Dan juga kalau untuk lampu-lampu ya nantilah. Sebenarnya ini nyala sih lampu-lampu, cuman sen ini doang yang gak nyala nih. Oke lanjut, mesin, kelistrikan sama karburator. Aduh teman-teman, kok jadi ngap-ngapan gini ya. Kita fokuskan dulu. Nah teman-teman, karburator ini kita nggak tahu ya apakah ini ori atau tidak. Kemungkinan besar ini adalah KW kayaknya ya. Gue udah lihat-lihat karburator, baca-baca, searching yang cocok di motor ini tuh 2 tak gitu ya, 150 ya. Ada PWK, aduh bang sorry, itu ada PWK dari Kawahara, pokoknya tipe PWK dari Kawahara atau PWK dari BRT. Dan juga kalau misalkan kita masih pakai seri PE, itu pakai seri PE BRT. Dan harganya itu kalau menurut gue sih ya lumayan, 850-an lah kurang lebih. Sebenarnya gue punya karbu Kawasaki PWK 28 tuh, cuman ya begitulah kondisinya. Setelah ditinggal gue sekolah keluar kota ya, kondisinya sudah tidak beraturan lah. Skepnya nggak ada, tutupnya nggak ada, cuman tinggal bodinya doang. Begitu teman-teman. Cuman itu kan butuh waktu dan budget yang tidak sedikit dan tidak instan gitu teman-teman. Jadi gue bakal project ini motor ya sedikit-sedikit lah, gak langsung bulan ini breg semua, bulan depan breg semua, enggak. Ya mungkin beberapa bulan sekali lah ya kita bakal modif. Atau kita nggak tahu ini bakal jadinya setahun 2 tahun, kita kan nggak tahu. Oke. Dan juga ini nih, lihat, ting 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 ting, ini gerak cuy, ting 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 ting. Jadi ya untuk knalpot sih kayaknya masih bisa. Mungkin untuk knalpot, aduh ini penyok ya, ini kenapa nih? Ya elah, ada lagi kan? Udah mah kemarin bodi motor penyok, ini penyok. Oke lah, untuk knalpot ya masih bisa dipakai. Dan mungkin kalau mau ini ya doang sih, silinsernya doang, kita ganti silinsernya doang ya. Ini panjang, top speed kayaknya nih, ngincer top speed, banyak banget. Mungkin ininya doang nih bisa diganti. Oke, mungkin projectnya itu dulu sih yang bakal gue modif, upgrade atau ya ganti lah dalam waktu dekat ini ya. Suspensi ya ke mesin, terus listrikan, karburator, ini nanti. Speedometer nggak jalan sih. Karena katanya juga kalau misalkan dijalanin pakai yang ori pasti ngaco juga sih, banyak yang bilang kayak gitu. Tapi gue penasaran sama RPM-nya. RPM-nya mentok sampai berapa ini ya limitnya RPM. Nanti gue bakal beli alat yang buat ngecek RPM nanti lah ya, kita bakal tunggu saja. Oke.